Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-7 dari video berseri atau playlist bertema belajar SQL dan database dengan MySQL atau MariaDB. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara untuk melakukan seleksi terhadap sekumpulan data yang sudah terkelompok dengan menggunakan klausa having. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Dalam sesi pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari klausa having. Ketika bekerja dengan database, ada kalanya kita dihadapkan pada suatu kebutuhan untuk melakukan pengelompokan data yang disertai dengan operasi seleksi kelompok data. Nah, untuk menjawab kebutuhan semacam ini, kita dapat memanfaatkan klausa group by yang dipadukan dengan klausa having. Klausa having memiliki fungsi yang menyerupai klausa where. Yang membedakan adalah klausa where digunakan untuk melakukan seleksi baris, sedangkan klausa having digunakan untuk melakukan seleksi kelompok data. Untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari studi kasus berikut ini. Semisal, di sini kita dihadapkan pada suatu kebutuhan untuk menampilkan data tabel order details yang sudah dikelompokkan berdasarkan order number, serta dilengkapi dengan total jumlah item dan juga total revenue-nya. Dari apa yang pernah kita pelajari pada sesi sebelumnya, kita bisa memanfaatkan klausa group by untuk menjawab kebutuhan seperti ini. Nah, di sini kami akan demokan proses membuat query-nya. Di sini pertama-tama seperti biasa, kita akan awali dengan klausa select dulu. Lalu kita skip ke klausa from. Dan untuk klausa from akan diikuti dengan nama table sebagai sumber data. Dalam hal ini, sumber datanya adalah table order details. Berarti di sini kita ketikkan saja order details. Lalu berikutnya, data dari table order details ini akan kita kelompokkan berdasarkan order number. Berarti di sini kita akan ketikkan klausa group by, lalu diikuti dengan order number, seperti ini. Nah, selanjutnya baru kita akan selesaikan atau kita akan rampungkan klausa select-nya. Dalam hal ini ada beberapa data yang akan coba kita tampilkan. Data yang pertama adalah data order number. Lalu data kedua yang mau coba kita tampilkan adalah item counts atau jumlah total item dari setiap order number-nya. Nah, berarti di sini kita membutuhkan suatu fungsi agregasi, yaitu fungsi agregasi sum, di mana kita akan melakukan sum atau mengenakan fungsi sum ini terhadap sekumpulan data yang berada dalam kolom quantity order. Jadi di sini kita panggil quantity order. Seperti ini. Oke. Dan kita akan coba aliaskan ini sebagai items count. Lalu berikutnya kita juga butuh untuk menampilkan kolom ketiga, yaitu kolom total revenue. Dan revenue sendiri nanti dihitung dari proses perkalian antara kolom price each dengan kolom quantity order-nya. Nah, di sini karena kita butuh untuk menampilkan total revenue, berarti kita akan mengenakan operasi sum atau fungsi agregasi sum terhadap hasil perkalian antara price each dengan quantity order-nya. Di sini kami melakukan kesalahan pengetikan ya, kita perbaiki dulu. Dan seperti ini ya. Berarti di sini kita akan membentuk suatu kolom baru, di mana kolom ini dihasilkan dari proses perkalian antara price each dengan quantity order. Dan di sini karena datanya sudah kita kelompokkan atau kita group by berdasarkan order number, maka yang kita tampilkan bukan lagi data individual seperti ini, tetapi kita akan tampilkan hasil agregasinya. Dan dalam hal ini, fungsi agregasi yang dikenakan adalah fungsi sum. Dan kolom baru ini akan kita beri nama, misal saja sebagai total revenue. Total underscore revenue, seperti ini.
Kalau sudah, kita coba blok query-nya, lalu kita tekan tombol Run Selection untuk mengeksekusi query kita. Dan ini adalah hasilnya. Nah, bagaimana guys sejauh ini? Bisa dipahami ya? Sebenarnya topik terkait ini pernah kita pelajari dalam sesi pembelajaran sebelumnya. Nah, misalkan saja kali ini kita dihadapkan pada kebutuhan lain nih guys, yaitu kebutuhan untuk menampilkan data yang nilai total revenue-nya di atas 1000. Dan bisa kita lihat di sini ya, bahwa total revenue merupakan nilai yang dihasilkan dari sekelompok data dan bukan data individual. Nah, di sini berarti kita dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan seleksi kelompok data. Untuk menjawab kebutuhan seperti ini, kita akan memanfaatkan clause having. Berikut akan kami demokan caranya. Nah, clause having ini dituliskan setelah clause group by. Di sini berarti kita gunakan having, lalu diikuti dengan kondisinya atau syaratnya. Dalam hal ini adalah having total underscore revenue di atas 1000. Titik koma. Oke, seperti ini. Kita coba blok lagi query-nya. Lalu kita eksekusi query-nya dengan menekan tombol Run Selection. Oke, dan ini adalah hasilnya. Ya, seperti ini. Dan bisa kita lihat di sini, data-data yang dimunculkan adalah data-data yang total revenue-nya di atas 1000. Nah, semisal di sini kita akan coba dengan kondisi yang berbeda. Misalkan saja kita ingin melakukan seleksi kelompok data yang nilai total revenue-nya di atas 15.000. Berarti di sini kita tinggal ubah saja nilai 1000-nya menjadi 15.000, seperti ini. Oke, kita akan coba ya guys. Kita blok lagi query-nya. Lalu kita eksekusi ulang query-nya dengan menekan tombol Run Selection. Dan ini dia hasilnya. Serupa dengan clause where, kita juga bisa menggunakan operator logika pada clause having. Semisal di sini kita dihadapkan pada kebutuhan untuk menampilkan data dengan nilai total revenue di atas 1000 dan nilai item counts-nya di atas 600. Untuk menjawab kebutuhan ini, kita bisa menyertakan operator logika AND pada clause having. Berikut akan kami demokan caranya. Berarti untuk kasus kita kali ini, kita dihadapkan pada dua kondisi ya guys. Kondisi yang pertama adalah total revenue-nya di atas 1000, ya. Kita kembalikan dulu di sini, di atas 1000. Dan kondisi kedua adalah nilai item counts-nya itu harus di atas 600. Berarti di sini kita panggil saja operator logika AND. Lalu kita spesifikasikan kondisinya, yaitu items count-nya di atas 600, seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal blok saja query-nya, lalu kita eksekusi ulang query ini dengan menekan tombol Run Selections. Dan ini adalah hasilnya. Bagaimana guys? Cukup mudah ya caranya? Nah, pada kasus berikutnya, kita akan coba padukan penggunaan clause where untuk seleksi baris dengan clause having untuk seleksi kelompok data. Misalkan saja, di sini kita dihadapkan pada kebutuhan untuk membentuk kelompok data yang bersumber dari tabel order details dengan nilai price each di atas 100. Di mana data ini lalu dikelompokkan berdasarkan order number serta dilengkapi dengan total jumlah item dan juga total revenue. Kali ini kelompok data yang ingin kita tampilkan adalah kelompok data dengan total revenue di atas 1000 dan total item di atas 100. Berikut akan kami demokan caranya. Nah, serupa dengan kasus sebelumnya, kita akan coba bangun query-nya secara bertahap. Kita akan awali dengan clause select di sini, tetapi tidak kita lengkapi, melainkan kita langsung melangkah ke clause from. Nah, di sini sumber datanya berasal dari table order details. Berarti kita panggil order details. Lalu berikutnya, data yang tersimpan dalam table order details ini akan kita filter terlebih dahulu atau akan kita kenakan operasi seleksi baris terlebih dahulu dengan kondisi yang price each-nya di atas 100. Oleh karenanya, di sini kita bisa gunakan clause where untuk melakukan seleksi baris. Berarti di sini bisa kita tuliskan where price each di atas 100. Seperti ini. Oke. Nah, baru selanjutnya, setelah dikenakan operasi seleksi baris, data-data tersebut akan kita kelompokkan berdasarkan order number. Berarti di sini kita akan panggil group by.
order number. Seperti ini. Oke, kalau sudah, tahapan berikutnya adalah kelompok data ini akan kita kenakan proses seleksi kelompok. Di sini kita akan mengenakan dua kondisi untuk melakukan seleksi kelompok. Nah, karena kita ingin melakukan seleksi kelompok, berarti kita akan memanggil klausa having. Di sini kita panggil having, dan di sini kita akan spesifikasikan untuk kondisi pertama, yaitu yang total revenue-nya di atas 1000. Nah, tetapi di sini ya, karena kita belum memiliki total revenue, maka kita harus kembali dulu ke klausa select. Karena total revenue ini baru muncul setelah kita melakukan spesifikasi apa itu total revenue pada klausa select-nya. Di sini kita kembali pada klausa select, dan kita mulai berpikir nih, data-data apa saja yang mau kita munculkan. Data pertama yang mau kita munculkan adalah order number. Oleh karenanya di sini kita panggil order number. Lalu berikutnya, data kedua yang mau kita munculkan adalah item counts, ya. Dan item counts ini, ya, seperti pada kasus sebelumnya, kita peroleh dengan mengenakan fungsi agregasi terhadap kolom quantity order. Quantity order seperti ini. Oke, dan kita beri nama kolomnya adalah items underscore count. Seperti ini. Oke, lalu berikutnya, kolom ketiga adalah kolom total revenue. Dan total revenue ini kita peroleh dengan mengenakan fungsi agregasi terhadap hasil perkalian dari kolom quantity order dengan kolom price each. Seperti ini. Dan kita aliaskan sebagai total revenue. Oke, setelah kita menspesifikasikan apa itu item counts dan apa itu total revenue, berikutnya kita bisa gunakan nih guys aliasnya. Nah, di sini kita akan gunakan aliasnya untuk melakukan seleksi kelompok. Kondisi untuk seleksi kelompok pertama yang akan kita terapkan adalah yang total revenue-nya di atas 1000. Berarti di sini having total underscore revenue di atas 1000. Lalu kondisi kedua adalah yang item counts-nya di atas 100. Berarti kita kombinasikan ya dengan menggunakan operator logika AND di sini. AND items underscore count di atas 100. Seperti ini. Lalu kita titik koma dan kita akan coba eksekusi query-nya ya, kita blok dulu query-nya. Lalu kita tekan tombol run selections di sini. Dan ini adalah hasilnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah proses seleksi baris akan dilakukan terlebih dahulu sebelum proses pengelompokan data dan juga seleksi kelompok. Nah, bagaimana guys? Makin bisa dipahami ya harapannya? Berikutnya, kita akan dihadapkan pada studi kasus yang lebih kompleks di mana kita diminta untuk mengelompokkan data order details berdasarkan status ordernya. Lalu, kelompok data yang ditampilkan adalah kelompok data yang memiliki total revenue di atas 150.000. Nah, dari sesi pembelajaran sebelumnya, kita tahu bahwa status order tersimpan pada tabel orders, sedangkan total revenue dihasilkan dari tabel order details. Berarti, untuk menjawab kebutuhan semacam ini, kita mesti melakukan inner join terhadap table orders dan table order details terlebih dahulu, sebelum datanya lalu dikelompokkan berdasarkan status order. Berikut akan kami demokan caranya. Di sini berarti sama ya, kita pertama-tama akan awali query kita dengan menuliskan klausa select. Berarti di sini kita tulis dulu select, tetapi kita abaikan dulu klausa select-nya dan kita langsung melangkah ke klausa from. Nah, di sini kita akan memanfaatkan data yang bersumber dari dua tabel yang akan kita joinkan. Tabel pertama adalah tabel orders dan tabel kedua adalah tabel orders detail. Berarti di sini from-nya adalah from orders yang kita aliaskan sebagai O, lalu kita inner join-kan. Inner join di sini. Mohon maaf, kami melakukan kesalahan pengetikan. Ini seharusnya inner. Oke, inner join, lalu order details. Nah, untuk table order details akan kita aliaskan sebagai OD di sini. Lalu langkah berikutnya kita spesifikasikan kolom yang menjadi kunci penghubung antar kedua tabel ini. Di sini kita panggil dengan menggunakan kata kunci using, lalu diikuti dengan nama kolom penghubungnya.
Dalam hal ini adalah kolom order number. Order number seperti ini. Nah, sampai di titik ini berarti kedua tabel ini sudah terhubung. Langkah berikutnya adalah setelah tabelnya terhubung, kita akan kelompokkan data yang terdapat dalam tabel yang sudah terhubung ini. Dalam hal ini kita akan gunakan klausa group by. Nah, di sini datanya mau kita kelompokkan berdasarkan status order. Dan kolom status ini berada dalam tabel orders. Oleh karenanya di sini kita panggil o.status. Langkah berikutnya, kita juga mau melakukan proses seleksi terhadap kelompok data yang terbentuk. Dan seperti kami jelaskan dalam kasus-kasus sebelumnya, untuk melakukan seleksi kelompok data, kita bisa gunakan klausa having. Nah, kali ini kondisinya adalah yang total revenue-nya di atas 150.000. Tapi bisa kita lihat di sini ya guys, kita belum punya kolom total revenue. Oleh karenanya kita perlu spesifikasikan dulu di klausa select-nya. Kita kembali dulu ke klausa select, dan di sini kita mulai mendata nih guys, kolom-kolom apa saja yang mau kita tampilkan. Yang jelas, kolom pertama yang mau kita tampilkan adalah kolom status order. Dan kolom status order ini berada pada tabel orders, yang sudah kita aliaskan sebagai O. Jadi kita panggil o.status seperti ini. Lalu berikutnya kita tinggal menggarap kolom total revenue. Kolom total revenue ini kita hasilkan dengan mengenangkan fungsi agregasi sum terhadap hasil perkalian dari kolom price each dan kolom quantity order. Nah, kolom price each dan kolom quantity ordernya ini berasal dari table order details. Oleh karenanya di sini kita bisa menggunakan alias yaitu od.price each lalu dikalikan dengan od.quantity order. Quantity order seperti ini. Oke, dan kita aliaskan hasilnya sebagai total revenue. Total underscore revenue seperti ini. Lalu berikutnya ya, nilai total revenue ini akan kita gunakan sebagai acuan untuk melakukan seleksi kelompok data. Nah, untuk kasus kita kali ini, kondisinya adalah yang nilai total revenue-nya di atas 150.000. Berarti di sini having total underscore revenue di atas 150.000. Seperti ini. Lalu kita akhiri query-nya dengan menggunakan tanda titik koma. Selanjutnya kita akan coba eksekusi query ini, ya. Kita blok dulu query-nya, lalu kita tekan tombol Run Selections. Dan ini dia hasilnya. Dan bisa kita lihat di sini bahwa status order dengan total revenue di atas 150.000 itu ada 3 status, yaitu cancel, on hold, dan ship. Nah, bagaimana guys untuk studi kasus kita kali ini? Harapannya bisa dipahami ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah urutan penulisan klausa query-nya. Di sini suatu SQL query selalu diawali dengan klausa select, lalu diikuti dengan klausa from. Dan bila mana terdapat join, maka akan diikuti dengan klausa join. Selanjutnya, bila mana terdapat seleksi baris, maka akan diikuti dengan klausa where. Lalu, andai kata dibutuhkan pengelompokan data, maka kita bisa sertakan klausa group by setelah klausa where. Dan bila mana terdapat seleksi group, kita bisa sertakan klausa having. Dan terakhir, bila dibutuhkan pengurutan data, kita bisa sertakan klausa order by di akhir query kita. Nah, untuk menguji pemahaman, selanjutnya kami akan berikan 2 buah soal sebagai studi kasus buat kalian. Untuk studi kasus pertama, coba kalian buatkan query untuk menampilkan office code dengan jumlah employee di atas 3. Kami ulangi sekali lagi ya. Untuk studi kasus pertama, coba kalian buatkan query untuk menampilkan office code dengan jumlah employee di atas 3. Dan untuk studi kasus kedua, coba kalian buatkan query untuk menampilkan country atau negara dengan jumlah employees di bawah 8. Kami ulangi sekali lagi ya. Untuk kasus kedua, coba kalian buatkan query untuk menampilkan country atau negara dengan jumlah employees di bawah 8. Kalian bisa tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian sesi pembelajaran terkait having untuk melakukan seleksi kelompok data dalam database.
Semoga materi yang disampaikan dalam sesi pembelajaran ini dapat bermanfaat. Pastikan juga untuk terus mengikuti sesi pembelajaran lanjutan di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini semua akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.